Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dari Aksara Agro and Farm dalam episode ternak kambing perah akan menyampaikan pengalaman kami yang nyata, yang real tentang topik cara ternak kambing perah dari awal yang paling murah atau yang paling hemat. Jadi tiap-tiap petani itu kemampuan modalnya memang berbeda-beda. Lalu ada yang langsung ternak kambing perah itu dari sapera atau peranakan Anglo atau jenis kambing ras kambing perah yang lain. Namun kalau pengalaman dari Aksara Farm sendiri, kami memulai dari 5 indukan Jawa Randu. Jadi ini di awal ternak kambing perah ini kami pengadaan 5 indukan Jawa Randu, lalu dengan 1 pejantan sapera. Jadi kami akan menceritakan seril-rilnya, semoga bermanfaat bagi peternak kambing pemula yang lain. Yang pertama itu saat kami memilih indukan kambing perah, kami melakukan seleksi. Yang pertama faktor recording. Jadi kami memastikan dulu bahwa indukan betina yang kami beli itu sebelumnya beranak lebih dari 1. Jadi ini rata-rata indukan yang kami beli ini laktasi 2. Selain dari data recording itu cempe yang dihasilkan itu lebih dari 1, yang kedua itu faktor badan jelas. Tapi yang terutama karena kita mau kambing perah, kita harus memastikan ambingnya itu relatif bagus. Jadi sebagai informasi ya teman-teman, bahwa yang namanya kambing lokal seperti Jawa Randu, ini Jawa Randu, lalu Bligon atau kambing kacang atau PE itu bisa menghasilkan susu teman-teman. Jadi kita menyebutnya kambing yang bisa diperah. Nah, jadi nanti kalau kita mengawinkan dengan pejantan yang memang rasnya itu kambing ras perah, itu diharapkan anaknya memang akan secara genetik mengikuti dari pejantan yang memang ras perah. Jadi harapannya betina yang dihasilkan nanti durasi atau masa perahnya itu lebih panjang dibandingkan dengan masa atau waktu perah kambing lokal yang hanya paling 3-4 bulan pada saat laktasi. Nah, jadi itu tadi yang kami ceritakan, ada 2 hal yang faktor kami memilih indukan betina. Lalu faktor apa yang kita harus pertimbangkan saat memilih pejantan? Yang pertama, kita harus tahu secara recording sebelumnya di farm sebelumnya, itu bapak atau kakeknya itu pernah menghasilkan anakan betina saat laktasi itu produksi susunya lebih dari 1,5 liter. Jadi kalau kami memang dengan cara recording itu secara histori recording kita bisa mendekatilah nanti pada saat pejantan ini kawin dengan betina seperti Jawa Randu yang kami pakai. Nah, nanti lalu kita akan mencatat anakan betinanya ini berapa produksi susunya per harinya, berapa liter per harinya. Jadi apa yang kami ceritakan ini memang ya berawal dari modal yang memang terbatas. Jadi kami berawal dari indukan lokal teman-teman. Nah, dan informasi yang lain bahwa kelima betina ini sebelumnya sudah kami kawinkan dengan pejantan ras kambing perah juga, namun bukan sapera tapi dengan ras Anglo Nubian. Nah, jadi bismillah semoga pada beberapa bulan ke depan bisa lahir cempe atau peranakan hasil perkawinan indukan Jawa Randu dengan pejantan Anglo Nubian.
Nah, sedangkan untuk sapera ini nanti kita akan kawinkan dengan betina yang lain. Nah, sesuai program kami di farm ini adalah ternak kambing perah, itu memang diperlukan kesabaran sekali. Karena nanti betina atau cempe betina yang dihasilkan itu minimal butuh waktu 2 tahun untuk kita tahu kapasitas produksi susu per hari itu berapa liter. Nah, namun dalam proses melakukan seleksi indukan untuk indukan yang diperah, itu kita otomatis akan menjalani pola ternak breeding atau peranakan otomatis. Lalu untuk cempe jantannya otomatis akan dilakukan pola fattening atau penggemukan. Meskipun kita memulai dengan indukan Jawa Randu dan pejantan sapera, dalam hal kandang kita juga mempunyai prinsip jangan sampai lupa akan faktor kesehatan kandang. Jadi pada video sebelumnya kita sudah menjelaskan ada 4 sehat 5 sederhana. Yang pertama itu ketinggian lantai dengan tanah itu minimal 80 cm. Lalu atap ini relatif cukup untuk sirkulasi udara maupun sinar matahari, kita ketinggian 2 meter. Lalu yang ketiga, berhubung ini di sekeliling kandang tidak ada tembok, jadi untuk keamanan hewan dari angin malam itu kita menggunakan dinding kayu yang relatif rapat yang bagian bawah. Lalu untuk kambing melihat luar kandang, kita bagian atas dinding ini cukup dibuat longgar. Jadi yang kelima itu sederhana teman-teman. Jadi kami itu berawal dari bahan kayu akasia. Lebar kandang untuk betina ini 1,5 meter karena kita alokasikan juga nanti untuk cempe itu jadi satu dengan indukan, meskipun nanti akan kita siapkan untuk kotak kecil biar tidak ada resiko keinjak oleh betinanya. Terus ke belakangnya, lebar kandang ke belakang ini 1,5 meter. Nah, sedangkan untuk jantan kami memang mengalokasikan di kandang ini ada 2 kandang jantan. Jadi yang pertama ini lebar 1,5 meter, mundurnya sama 1,5 meter. Lalu yang kandang jantan kedua ini memang sama ukurannya. Jadi dengan 2 jantan itu kita untuk menghindari perkawinan sedarah pada indukan pada peranakan nantinya teman-teman. Perawatan kambing memang cukup sederhana teman-teman. Jadi kita tiap 2 atau 3 minggu sekali kita mandikan, kita jemur pada saat cuaca cukup panas atau ada terik matahari, kita mandikan. Tujuannya biar mereka juga lebih fresh di luar kandang, cukup segar mendapatkan sinar matahari. Dan kita tidak lupa juga teman-teman, agar kotoran hewan ini tidak menimbulkan rasa bau yang menyengat, kita tipsnya ada 2 teman-teman. Yang pertama, kita menghindari lantai kandang ini ada semen, jadi biar kotoran hewan ini langsung kontak dengan tanah. Yang kedua, kita secara berkala itu menaburi kotoran hewan kambing ini dengan dolomit. Itu untuk menghindari munculnya kutu yang bisa mengganggu ke kambing yang di atasnya. Selain dolomit, kita juga bisa menggunakan semprot EM4. Jadi dengan penggunaan dolomit atau EM4 yang botol warna kuning itu teman-teman, itu akan otomatis membantu fermentasi kotoran hewan ini, sehingga kita bisa langsung mengaplikasikan ke tanaman di kebun kita. Dalam hal ini Aksara memanfaatkan kotoran hewan ini untuk budidaya jahe merah secara organik dan budidaya porang. Untuk lantai ya teman-teman, lantai kandang ini kami juga cukup sederhana teman-teman. Kami menggunakan bambu petung, karena dengan bambu petung ini selain murah dan keberadaannya ada di sekeliling kandang, itu bambu petung ini kulit bambunya itu relatif tidak menyerap air kencing dari kambing, jadi relatif akan relatif lolos ke bawah.
Tapi semua kalau saran dari kami, apapun itu bahan atau apapun itu jenis lantai yang akan digunakan, itu kembali ke petani, karena tiap-tiap petani itu memiliki kemampuan yang berbeda. Kalau dari kami memang yang penting prinsip untuk lantai jangan sampai kaki kambing itu terjepit di sela-sela bambu. Dan kebetulan bambu ini kami dapatkan secara gratis di sekeliling farm kami, termasuk kayu akasia yang kami gunakan untuk rangka maupun untuk dinding kandang. Hal yang tak lupa juga harus menjadi perhatian peternak, setelah kandang sudah jadi, itu jangan lupa juga persiapkan sebelumnya itu pengadaan bank pakan, teman-teman. Jadi kebetulan bank pakan kami itu relatif dekat dengan kandang kambing kami. Jadi paling utama selain menyiapkan kandang, itu kita juga menyiapkan bank pakan agar kita tidak kerepotan pada saat hewan ternak itu sudah masuk ke kandang maupun nanti saat beranak. Jadi penting itu yang namanya pengadaan bank pakan. Jadi itu mungkin beberapa tips yang dapat kami bagikan kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang akan memulai usaha ternak kambing atau ternak kambing perah. Jadi dalam memulai ternak kambing atau kambing perah, kita harus mengontrol nafsu kita harus benar-benar menyesuaikan dengan kemampuan kita, sehingga pada saat pelaksanaan ternak itu kita benar-benar tidak mengalami kepayahan pada perjalanan dari proses breeding, fattening maupun nanti saat tahap akhir seleksi indukan untuk diperah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem karto raharjo. Itulah cita-cita kita semuanya sebagai petani Nusantara.